Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Jumat 15 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini Tuhan datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena pertolongan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah kami dapat membaca dan mendengarkannya, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Firman Tuhan, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkat sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan, yang namanya Allah semesta alam. Amin. Tuhan menghendaki ketaatan, ia tuna angak puang, ia mutu kamengkolan. Banyak di antara kita yang mengenal kesempurnaan ritus ibadah orang Israel. Tetapi kecaman Nabi Amos dengan lantang malah mengejutkan. Ternyata perayaan liturgi protokoler ramai, semarak dan mengagumkan justru dihina dan dibenci Tuhan bila dipertontonkan kemenepikan agamawi. Allah muak melihat ibadah yang keren, tapi para pemimpin ibadah dan peserta kebaktian ternyata melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Amos prihatin menyaksikan ketidakadilan di Israel pada masa itu, di mana kemakmuran ternyata tidak merata, ketidakjujuran yang merajalela, kekayaan keuntungan hanya dimiliki segelintir orang saja, terutama pegawai serta para nabi rohaniawan yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya demi memperkaya diri dan berpesta pora. Allah menolak segala praktik agama yang tidak disertai ketaatan kepadanya. Allah menginginkan bakti dan pujian dari orang berhati tulus kepadanya. Ibadahnya bukan formalitas belaka, tetapi dibuktikan dengan tindakan iman dalam hidup sehari-hari. Segala bentuk ibadah harus melahirkan manfaat rohani bagi umat yang meyakini penyelamatan dalam Kristus Yesus. Kita mesti sadar bahwa rutin menghadiri ibadah tidak boleh mengganti ketaatan kepada Allah. Ibadah rutin tidak boleh mengganti karya pengorbanan Yesus Kristus. Allah merindukan umatnya senantiasa membarui motif beribadah, agar peri hidup kita makin serupa dengan Kristus dalam keadilan dan kebenaran. Ketidakadilan dan ketidakbenaran tidak dapat disembunyikan. Tuhan menghendaki keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti aliran sungai yang melampaui pemeran ibadah. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk segala kasih kemurahan-Mu yang sungguh berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, bahwa Tuhan menghendaki ketaatan. Tolong kami Roh Kudus menghidupi firman-Mu. Kami bersyukur bersama Diaken Marcelinus Padidi yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karyanya, dan pelayanannya. Kiranya senantiasa baik di mata Tuhan. Kami bersyukur bersama Bapak Yulifati Gulo dan Devi Angelo LP yang hari ini Engkau tambahkan usia setahun buat mereka bersuka cita, bersyukur dengan penuh kegirangan kepadamu dan meletakkan masa depan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur untuk wisuda S2 Cindy minggu lalu.
Master Teknik semua karena kasih setia Tuhan. Begitu juga dengan Nadine Tangyong yang telah menyelesaikan pendidikannya di S1. Tuhan memberkati mereka dalam karya selanjutnya. Bapa, untuk anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam dunia pendidikan, Tuhan memberkati. Bahkan semua anggota jemaat dalam pekerjaan, dalam wirausaha dan keseharian mereka, Tuhan peliharakan selalu. Kami berdoa bersama anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau mengenal satu persatu Tuhan, kuatkan mereka, kasihi mereka, biar mereka senantiasa merasakan penyertaan kuat kuasa Allah dalam kelemahan fisik, tetapi iman mereka tetap kuat. Bahkan Tuhan punya kuasa untuk memberikan kepulihan, kesembuhan bagi mereka. Mereka yang lanjut usia Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Berkati orang-orang terdekat akan selalu menjadi saluran cinta kasih-Mu buat mereka. Berbagai pergumulan hidup anak-anak Tuhan, Engkau lebih tahu Tuhan. Hiburkan, kuatkan anak-anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan, menghadapi kedukaan, menanti dalam penantian panjang, kekecewaan dan banyak hal Tuhan dalam hidup ini yang sering tidak menggembirakan. Kuatkan kami Tuhan dalam iman percaya untuk terus semangat dan kuat menghadapi realita-realita hidup, bukan dengan mengandalkan diri kami, tetapi selalu yakin bahwa dalam menghadapi semuanya itu kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan adalah kekuatan dan harapan kami. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, bahkan perdamaian dunia, kehidupan berjemaat, rapat evaluasi pada hari Sabtu Tuhan berkati, dan kegiatan-kegiatan lain. Kiranya semua kegiatan dalam jemaat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk proses mutasi, Tuhan memberkatinya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, izinkan kami melalui hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya, tetap jaga kesehatan, jaga imun. Tuhan Yesus memberkati.